Setelah Yang Hao menantang Xiaoyan secara terbuka, senyum penuh percaya diri pun perlahan melintas di wajah Xiaoyan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan mereka sebuah pelajaran. Oleh karenanya, dia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Sesaat kemudian, keduanya pun perlahan memasuki arena pertarungan. Di situ Yang Hao lantas mengatakan, "Xiaoyan, aku sudah lama mendengar akan reputasimu." Kata-kata ini secara alami membuat seluruh bangku penonton bergema. Mereka tak menyangka bahwa sosok Xiaoyan ternyata masih begitu muda dan telah berhasil mencapai alkemis tingkat 8. Bakat semacam ini memang layak untuk menjadi murid dari Yao Chen. Yang Hao lantas melanjutkan, "Hari ini aku akan menguji seberapa besar kekuatan yang kau miliki hingga berhasil memenangkan kompetisi pil gathering." Setelah mengatakannya, doki di seluruh tubuh Yang Hao pun seketika meledak. Dalam sekejap dia pun menghilang dan menyerang Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Serangan ini sontak membuat Xiaoyan sedikit waspada dan bergegas mengaktifkan gerakan 3000 petir. Pertukaran pertama tersebut membuat Yang Hao menyadari bahwa kecepatan Xiaoyan berada jauh di atasnya. Karena merasa kesulitan, dia lantas membentuk segel kaisar sembari menyalurkan seluruh doki di dalam tubuhnya. Menghadapi hal tersebut, Xiaoyan pun tak bergeming sedikit pun. Tatapannya sepenuhnya tertuju ke arah Yang Hao berada. Pemandangan ini sontak membuat Ling Quan beserta komandan kelima tampak gelisah. Mereka mampu merasakan bahwa Xiaoyan jelas bukanlah orang biasa. Bahkan Yang Hao tampaknya masih belum layak untuk berhadapan dengannya. Tepat ketika segel kaisar yang dibentuk oleh Yang Hao melesat, Xiaoyan seketika menciptakan sebuah formasi segel tangan. Dan dalam sekejap sebuah lingkaran api raksasa pun muncul hingga membuat seluruh arena terbelah. Sebuah badai api dengan cepat terbentuk dan segera menghantam Yang Hao dari arah bawah. Kecepatan yang dilepaskan Xiaoyan benar-benar membuat Yang Hao tak sempat membentuk pertahanan hingga akhirnya dia pun terluka parah dan menghantam dinding bebatuan. Serangan spontan ini sontak menghentikan jalannya pertarungan dan memberikan kemenangan mutlak kepada Xiaoyan. Suara tepukan tangan pun dengan cepat menyebar di bangku penonton. Ling Quan yang menyaksikannya seketika mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah. Bagaimana bisa bocah ini menjadi begitu kuat? Komandan kelima yang berada di sampingnya pun lantas mengatakan, pantas saja dia mampu menarik perhatian sang nona muda. Kekuatannya memang harus diakui bahkan tidak lebih lemah dari saudara pertama. Di lain sisi, kekalahan tersebut jelas membuat Yang Hao merasa dipermalukan dan sangat tidak terima. Oleh karenanya dia mencoba melancarkan serangan lanjutan dan berniat untuk membalas perbuatan Xiaoyan. 4 sosok misterius yang berada di bangku penonton pun tampak berbicara satu sama lain dan mengatakan bahwa meskipun pemuda bernama Xiaoyan ini hanya berada di bintang 5 dusun, tetapi doki di dalam tubuhnya sangatlah jauh melampaui Yang Hao. Hal ini sepertinya disebabkan dukungan dari api surgawi di dalam tubuhnya. Tepat ketika serangan Yang Hao akan dilepaskan, sebuah suara yang berasal dari komandan kedua tiba-tiba saja bergema di langit yang mengatakan, "Kau benar-benar sudah mempermalukan kami semua." Ling Quan beserta komandan kelima pun segera menangkupkan kedua tangan mereka. Dari kejauhan, Xiaoyan mampu merasakan bahwa komandan Ling Xiu ini setidaknya berada di bintang 6 dusun. Pada awalnya dia berniat ikut campur dalam pertarungan antara Xiaoyan dan juga Yang Hao. Beruntung salah seorang tetua bernama Gu Sun datang dan menenangkan situasi sebelum menjadi semakin kacau. Dia menegaskan kepada Ling Xiu dan juga Yang Hao bahwa tindakan mereka sama saja sudah mempermalukan klan Gu di hadapan banyak orang. Mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa tunduk dan terpaksa pergi meninggalkan Xiaoyan dengan penuh kekesalan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Gu Sun sembari mengucapkan rasa terima kasihnya. Tetua Gu Sun pun sedikit tersenyum. Setelah sekian lama, penerus dari klan Xiao akhirnya kembali muncul ke alam Gu. Namun sayang, para generasi muda klan Gu tampaknya tidak senang dengan kedatangan Xiaoyan. Oleh karenanya di masa depan, dia mungkin akan menghadapi begitu banyak masalah. Setelah pembicaraan tersebut, Xiaoyan pun berniat untuk kembali. Namun pada saat yang bersamaan, api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba saja berfluktuasi seakan terpanggil oleh sesuatu. Pandangan Xiaoyan pun seketika tertuju ke arah bangku penonton. Dia dapat melihat seorang wanita yang memiliki sebuah simbol di dahinya. Apakah mungkin sosok ini adalah anggota dari klan misterius yang pernah dibicarakan Yalou, yaitu Klan Yan? Setelah bertukar pandang sesaat, Xiaoyan yakin bahwa wanita tersebut memang memiliki api surgawi. Namun meskipun dia sangat membutuhkannya, tetapi klan Yan bukanlah sebuah fraksi biasa. Mereka termasuk salah satu dari 8 klan kuno yang telah disebutkan. Oleh sebab itu, Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan pergi, meninggalkan arena dan membuang niatan untuk merebut api surgawi tersebut. Begitu Xiaoyan pergi, salah seorang pria lantas berkata, "Huozi, apakah kau mampu merasakannya?"
Wanita pemilik api surgawi yang disebut Wozi lantas menjawab, api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan memang sangatlah kuat. Aku sangat menantikan untuk menantangnya bertarung. Aku ingin tahu api surgawi manakah yang lebih kuat antara api teratai merah peringkat 7 milikku, ataukah api surgawi miliknya. Sementara itu di lokasi kelompok Xiaoyan, Xiao Yeshan tampak semakin cemas dikarenakan para komandan tentara hitam terus menargetkan Xiaoyan. Terlebih masih ada 4 jenderal besar di dalam klan Gu yang belum bergerak. Selain itu syarat untuk memasuki jajaran tertinggi di dalam klan Gu ini paling tidak harus mencapai ranah Banseng. Melihat Xiao Yeshan yang begitu cemas, Xiaoyan pun segera menenangkannya dan mengatakan bahwa jika semua masalah terus datang, maka tidak ada cara lain lagi selain menghadapinya. Pada saat yang bersamaan, sobekan spasial tiba-tiba saja terbuka, diikuti dengan kemunculan lelaki berjubah hitam yang mengatakan, "Jadi kau adalah Xiaoyan pemuda dari klan Xiao." Pandangan Xiaoyan pun seketika menjadi tajam. Sosok hitam yang muncul di hadapannya itu ternyata adalah anggota aula jiwa yang berasal dari klan Hun. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan sedikit tertegun, bagaimana bisa orang-orang ini muncul di alam Gu. Sosok berjubah hitam di langit pun sontak tertawa keras dan mengatakan, "Bocah, tidak perlu begitu tegang karena tugas untuk menangkapmu sudah diserahkan kepada orang lain. Tujuanku datang ke tempat ini hanyalah untuk melihat seberapa jauh klan Xiao berkembang." Perkataan itu sama sekali tak membuat kelompok Xiaoyan berubah pikiran. Mereka segera mengerahkan doki masing-masing hingga akhirnya pertukaran dahsyat pun terjadi di tengah alun-alun. Di situ sosok berjubah hitam lantas kembali menegaskan bahwa tujuannya datang ke tempat ini bukanlah untuk menangkapnya. Meskipun begitu, dia menyarankan sebaiknya Xiaoyan tidak melawan klan Hun lebih jauh lagi jika tidak ingin dirugikan. Xiaoyan pun segera menjawab dengan penuh amarah, "Cepat atau lambat, kau pasti akan menelan semua kata-katamu itu." Sosok hitam di langit pun perlahan tertawa, "Sepertinya akhir hidupmu tidak akan berbeda jauh dengan leluhurmu yaitu Xiao Xuan. Saat kita bertemu lagi, ingatlah bahwa namaku adalah Hunya. Di masa lalu leluhurku adalah orang yang mampu melukai Xiao Xuan hingga membuatnya terluka parah dan akhirnya mati. Aku pikir di masa depan, aku juga akan melakukan hal yang sama untuk mencabut nyawamu." Setelah mengatakannya, Hunya lantas pergi meninggalkan lokasi Xiaoyan berada. Perkataan penuh provokasi itu jelas membuat amarah Xiaoyan meluap dan bersumpah bahwa seluruh anggota aula jiwa pasti akan membayar semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Singkat cerita, 3 hari pun akhirnya berlalu. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan terus teringat kemunculan Hunya beserta anggotanya. Dengan adanya 2 pengawal bintang 7 Dousun di sampingnya, menunjukkan bahwa reputasi Hunya di dalam aula jiwa jelas tidaklah rendah. Selang beberapa waktu, semua orang pun akhirnya berkumpul dikarenakan pintu untuk memasuki alam Gu akan segera terbuka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no